A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walil tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bushairi Ali di channel Borneo FZ TV. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengetengahkan satu topik, yaitu jangan tertipu dengan kostum. Saudara-saudaraku sekalian, Sobat Borneo FZ TV yang dirahmati Allah, sebagian orang, bahkan banyak orang di negeri ini menganggap lilitan surban di kepala seseorang lebih mulia daripada isi kepalanya atau ilmunya. Karena asumsi seperti itulah kostum lebih dilihat daripada isinya. Kalau kostum itu adalah standar dari kemuliaan seseorang, toh banyak kasus terjadi orang bersorban dan mengklaim sebagai agamawan, tapi akhlaknya tak semulia penampilannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinallah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kamu, kostum kamu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Saudaraku sekalian, jika kostum dijadikan sebagai standar kemuliaan seseorang atau keilmuan seseorang, maka kambing pun bisa dikasih sorban, atau burung biau pun bisa membiau melafalkan lafaz takbir. Bahkan orang bodoh tentang agama pun karena hafal beberapa ayat dan hadis, terjemahan karena bersorban bisa diagungkan. Hal itu bukan seperti menghina para ulama bersorban, tapi jika kita teliti tentang sorban dan amamah, pakaian ulama itu tidak sembarangan dipakai. Dalam tradisi Hauzah di Iran dan di Irak, yang berhak memakai amamah sorban itu adalah ulama yang terlebih dahulu menempuh perjalanan di Hauzah. Kalau di Indonesia, pondok pesantren, dengan melewati tahapan-tahapan pelajaran ilmu Islam seperti fikih sampai usul fikih, tafsir Al-Quran dan ilmu hadis, bahkan filsafat Islam. Setelah dia bisa menamatkan itu, kemudian diuji oleh para ulama sampai dia dinyatakan lulus, dan pakaian ulama diijazahkan kepadanya, dan dia bukan ulama yang hanya menguasai ilmu Islam dari terjemahan, tapi dia memang menguasai bahasa Arab dan merujuk pada referensi-referensi aslinya. Di Indonesia, orang dengan mudahnya diagungkan dan dilabeli ulama hanya bermodal gamis dan kepalanya dililit. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sorban tanpa tahu keilmuannya apalagi akhlaknya, hal inilah yang menjadi masalah agama. Dan pakaian keulamaan dijadikan alat untuk mengelabui masyarakat. Belajarlah melihat segala sesuatu itu dari isi, bukan kemasan. Sebagus apapun kemasan, jika isinya racun, ya kalau dimakan bisa mematikan. Kostum tak menentukan seseorang itu ahli dalam agama. Bahkan dalam tradisi keulamaan tradisional, bahkan yang berstatus di Iran, di Yaman, dan di negara-negara yang lainnya, amamah pakaian ulama itu hanya berhak dikenakan oleh orang yang memang mumpuni dalam ilmu agama. Ini adalah tradisi. Orang yang memakai jubah keulamaan tapi dia tak mumpuni dalam keilmuan,
apalagi akhlaknya itu aib bagi dirinya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang karena ingin cepat terkenal dan bagaimana cara menghasilkan uang dan popularitas, banyak orang melilit kepalanya dengan jubah keulamaan, tapi ilmu dan akhlaknya bertolak belakang karena sudah terlanjur dapat image yang baik dari masyarakat, akhirnya keenakan sebagai public figure dengan suara mendayu-dayu seperti orang yang sangat sopan dan halus tutur katanya, akhirnya banyak mendapat simpati lalu lupa diri. Jangan terpana dengan kostum dan retorika yang memikat sehingga Anda mengagungkan seseorang berlebihan. Kalau ingin tahu kebaikan seseorang, lihatlah bagaimana dia memperlakukan manusia, keluarganya, dan orang terdekatnya. Saudaraku sekalian, sobat Borneo MCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terbius dengan kostum. Ya, kostum bisa menipu. Lihat isi dan pergunakan akal sehat agar kita selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.